عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mubassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyatul muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautul a'zam qutbil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibul Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisatu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni Syekh Ahmad Badawi Syekh Ahmad Bedawi Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i Al-Imam Abil Hasan Asyadili Syekh Qurratul Ain Syekh Syarif Hidayatillah Mbah Kusangkan Syekh Datil Kahfi Sunan Kalijogo Sunan Kudus Sunan Muria Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Giri Sunan Ampel Syekh Maulana Malik Ibrahim Syekh Jumadal Kubro Mbah Khalil Bangkalan Mbah Daman Huri Batu Ampar Mbah Yusuf Kali Angat Mbah Ma'asum Lasem Mbah Sambu Lasem Mbah Hasim Asy'ari Mbah Hamid Pasuruan Mbah Hasan Mangli Mbah Hasan Munadi Mbah Hasan Dipuro Sultan Hasanuddin Banten Syekh Maulana Yusuf Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri Syekh Asnawi Caringin Syekh Mansuruddin Cikaduan Syekh Daud Gondang Sunan Rahmat Suci Syekh Abdul Muhi Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora Raden Arya Wiratanudatar Syekh Abdul Jabbar Syekh Kirom Syekh
Toha Ateng Tasawuf Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Abu Ya Kiai Haji Ahmad Zayyadi Muhajir Guru Muhammad Tahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadal kitab, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa was sihhah was salamah wal afiyah wal barakah wa jalbi rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Apa Ustaz? Udah. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 87, yang pakai cetakan kitab nomornya 47. Udah ketemu Kiai, udah ketemu Kiai. Kong udah ketemu Kong. Kong Juman udah. Mas Sidik udah ketemu. Bang Awing udah ketemu. Mas Ayu udah. Bang Erik, Mas Arif udah. Ustaz Nasir udah. Bang Tony udah ketemu. Man udah ketemu Man. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Ini Bang Andi. Lah. Ini ngapa kopi sebelah kere ini? Susah. Nguyupnya kita. Lupa beli anu ya cek. Air aqua ya. Lupa. Nganonoman. Yang mana tadi Ustaz bacanya? Sabun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qultu taqaddamal ana min kalamihi fit tanwiri dzikrul wara'i fi muqabalatit tama'i wa kadzalika fi jawabil hasani li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma lamma sa'alahu mustakhbiran lahu an salahid dini wa fasadihi fil kalamil ladhi hakahu anhuma. Kita potong dulu dah. Qultu, aku berkata, taqaddamal ana min kalamihi fit tanwiri dzikrul wara'i fi muqabalatit tama'i. Terlebih dulu kita bicarakan sekarang sudah terlebih dulu apa yang disampaikan oleh Tuan Musonib di dalam kitab At-Tanwir, dzikrul wara'i, tentang penjelasan tentang waro' fi muqabalatit tama'i, yang bisa menepis munculnya sifat toma. Kemarin bahasannya yang bisa membuat seseorang terhindar dari sifat toma itu menanamkan sifat waro' di dalam dirinya. Yang membuat kita terhindar dari sifat toma yaitu menanamkan sifat waro' di dalam diri kita. Bahasan sebelumnya seperti itu. Wa kadzalika fi jawabil Hasani li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Begitu juga tentang jawaban Imam Al-Hasan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma lamma sa'alahu, ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, mustakhbiran lahu, yang meminta penjelasan kepadanya, an salahid dini wa fasadihi, tentang sesuatu yang bisa memperbaiki agama seseorang, juga sifat-sifat yang dapat merusak agama seseorang. Fil kalamil ladhi hakahu anhuma,
di dalam sebuah kisah yang telah kami ceritakan kepadanya dari keduanya, dari Sayyidina Ali dan Imam Al-Hasan. Wala syakka annal wara'az zahira li'ammatin nasi. Dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya sifat waro' zahir itu dimiliki, bisa diterapkan oleh masyarakat umum. Biasa diterapkan oleh masyarakat umum. Kebanyakan dari kita, kalaupun punya sifat waro, baru sebatas waro zohir. Abang Ibu, baru sebatas waro zohir. Belum sampai kepada waro batin. Lah, Bang Andi biasanya sebelah kere. Lagi sebelah kanan itu. Wa huwa tarkus syubuhati. Waro' zohir yaitu meninggalkan hal-hal yang syubhat. Apa jangan-jangan kita belum masuk waro' pisan? Yang syubhat masih diembat juga namanya. Waro' zohir yaitu meninggalkan hal-hal yang syubhat. Wat taharruju min iqtihamil muskilati. Dan menahan diri dari melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan, menyebabkan datangnya kesulitan. La yuqabilut tama'a kullal muqabalati. Tidak ada keraguan bahwasanya waro' zohir seperti ini tidak bisa menghilangkan sifat toma, tidak bisa menahan munculnya sifat toma di dalam hati seseorang secara keseluruhan. Awar. Kalau cuma dengan waro' seperti ini, itu masih belum bisa membuat seseorang terhindar dari toma secara keseluruhan. Karena waroknya baru sebatas warok zohir. Lah, baru mulai Bang Ibul, udah angob aja. Apa nih? Kopinya diminum kopinya. Biasanya ada kuacinya buat nahan ngantuk, kagak. Udah tuh. Wa qad dzakarna tama'a ma huwa wa innama yuqabiluhu wara'ul khassati. Dan kami sudah menjelaskan apa itu toma yang sebenarnya. Dan yang bisa menahan munculnya sifat toma hanyalah waro' khusus atau waro' batin. Apa Ustaz? Apa? Mas Sidik. Yang bisa menahan munculnya sifat toma di dalam diri kita hanyalah waro' batin, waro' khusus. Bukan sekedar waro' zohir. Hah? Lah tadi itu tarkus syubuhati, meninggalkan hal-hal yang syubhat. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihatun. Gitu. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang ada di antara kedua hal itu, di antara halal dan haram, yang masih remeng-remeng itu syubhat namanya. Gitu. Nah, waro' zohir artinya meninggalkan atau tidak mengkonsumsi, tidak menggunakan barang-barang yang masuk kategori syubhat. Gitu.
Apa Ustaz? Apa Ustaz? Hah? Itu. Romana waro zohir gue belum juga Romana ya. Hah? Apalagi ya kita mah yang haram go kadang-kadang masih di gitu. Ini mah yang syubhat aja udah ditinggal gitu, apalagi yang haram. Kalau kita kan kadang-kadang gitu. Yang haram go romana masih demen, masih resep. Itu Bang Arab. Itu warok zohir. Nah warok khusus wahwa indahum, menurut para ulama warok khusus yaitu warok batin yaitu sihhatul yaqini, keyakinan yang benar, wa kamalut ta'alluqi bi rabbil alamin, dan betul-betul bergantung kepada Tuhan yang mengurus seluruh alam. Itu warok batin. Wa wujudus sukuni ilaihi, dan merasa nyaman, merasa tenang, selalu berdampingan dengan Allah. Merasa nyaman selalu berdampingan dengan Allah. Wa uquful himami alaihi, dan selalu memfokuskan perhatian kepada Allah. Wa tuma'ninatul qalbi bihi, dan tenangnya hati bersama dengan Allah. Wala yakunu lahu rukunun ila ghairi, wala intisabun ila khalqin wala kaunin, dan tidak betah bersandar dengan makhluk, juga tidak menggantungkan nasibnya kepada makhluk dan semua yang ada di alam jagat raya. Itu baru warok batin. Artinya hanya bergantung kepada Allah, menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Itu warok batin. Ngomong Tony? Jangan ngeliatin jam aja, ngeliatin jam aja. Baru gue mulai, udah ngeliatin jam aja. Ini masih warok batin atau warok? Roman-romannya Kiai, roman-romannya. Roman-roman. Yang warok zohir gue roman-romannya mah belum gitu. Ya, kita rasain masing-masing aja dah, roman-romannya yang subhat kita masih resep. Masih kita makan juga. Apa Ibu? Fahadha huwal wara'ul ladzi yuqabilu tama'al mufsida. Warok yang seperti ini yang bisa menahan munculnya sifat toma yang merusak di dalam hati seseorang. Warok batinlah yang bisa menahan munculnya sifat toma, yang bisa menjaga hati kita. Wabihi yasluhu kullu amalin muqarrabin wa halin mus'idin. Kullu amalin muqarribin wa halin mus'idin. Dan dengan warok yang seperti ini akan menjadi baik semua amal ibadah yang kita kerjakan dan semua sifat yang ada di dalam diri kita. Sifat-sifat terpuji yang ada di dalam diri kita. Apa Ustaz? Kalau sudah punya warok batin. Karena kalau selama sandaran kita belum full kepada Allah, amal ibadah yang kita kerjakan masih tanda tanya. Karena tauhid kita masih kurang, keyakinan kita kepada Allah masih kurang full. Karena kan amal ibadah yang kita kerjakan pondasinya itu keyakinan kita, keimanan kita.
gimana amal ibadah yang kita kerjakan bisa jejeg kalau pondasi keimanannya juga masih rapuh gitu. Oke, amin Kiai. Cukup. Susah tidak kali? Kau ngajaman kali kau ngaji. Terus. Jelas itu dah. Bang Hendrik paham. Gitu. Agar tidak muncul sifat tamak dalam diri kita, kita harus bisa menerapkan warok batin. Itu hanya bersandar kepada Allah. Menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Kama nabbaha alaihil Hasan, sebagaimana yang dijelaskan, yang diperingatkan oleh Imam Al-Hasan radhiyallahu anhu. Fi jawabihil malkuri, di dalam jawabannya yang telah disebutkan. Jawaban Sayyidina Imam Al-Hasan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu kemarin ditanya tuh. Waktu datang ke masjid, di situ banyak orang ngumpul-ngumpul, pada cerita macam-macam, ditinggal pergi sama Sayyidina Ali. Ketemu Imam Al-Hasan, ditanya. Kalau kamu bisa jawab pertanyaan saya akan duduk bersamamu. Kalau kamu tidak bisa jawab pertanyaan saya akan tinggalkan kamu seperti saya meninggalkan teman-temanmu. Kemarin begitu ya ceritanya. Tanya dah, apa yang bisa memperbaiki agama seseorang? Imam Al-Hasan jawab, al-waro, sifat waro. Yang bisa merusak agama seseorang, sifat toma. Aman. Kalau masih pada ingat, tahu dah masih pada ingat apa kagak. Qala Yahya bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu al-wara'u ala wajhaini. Wara'un fi zahiri wa huwa alla tataharraka illa lillahi. Wa wara'un fil batini wa huwa an la yadkhula qalbaka illa illallahu. An la yadkhula qalbaka illallahu. Imam Yahya bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu berkata, waro itu ada dua cara. Yang pertama, waro dari sisi zohir, yaitu bahwa setiap gerak-gerikmu hanya diniatkan karena Allah. Itu waro zohir. Jauh amat Bang Ruf ya. Allah tataharraka illa lillah, bahwa gerak-gerikmu semuanya diniatkan karena Allah. Ngapain aja karena Allah. Apa Ustaz? Jangan manyun aja. Oh, warok rumahnya berat amat ini. Itu baru warok zohir. Gitu. Wa waro'un fil batini, yang kedua warok dari sisi batin. Wa huwa an la yadkhula qalbaka illallahu, bahwa yang masuk ke dalam hatimu hanya Allah. Oh, ribuan lagi kan? Kita masih apa aja masuk. Apa nih? Itu warok tuh. Warok secara zohir dan warok secara batin. Warok secara zohir, bahwa semua gerak-gerik kita niatkan hanya karena Allah. Warok secara batin, jangan sampai ada makhluk yang masuk ke dalam hati kita. Yang boleh masuk ke dalam hati kita hanya Allah. Itu warok batin. Iya, cuman jangan cuma sampai di niat doang. Kalau kita bisa, ya kita kerjain. Kayak orang pagi-pagi niat, ya Allah hari ini saya mau nolong orang. Begitu ada kesempatan nolongin orang, ya beneran dia tolongin. Bukan cuma sekedar niat doang. Itu kan kenapa diajarin seperti itu, agar kita punya patokan.
kita punya track, punya jalur. Oh begitu kita mau kerja, karena tadi pagi niatnya saya niatkan semua perbuatan saya karena Allah. Jadi kita berusaha agar selalu lurus gitu. Patokannya ke situ. Tapi bukan cuma sekedar niat doang. Begitu ada kesempatannya ya benar-benar kita terapkan. Begitu Mang Haji. Jangan sampai pagi-pagi niatnya, pokoknya saya niatin semua kerjaan saya hari ini karena Allah. Tahu pas siang melenceng begitu. Baru cuma niat doang itu mah. Bener. Kita diajar seperti itu. Artinya niat kita di pagi itu jadi patokan buat apa yang kita kerjakan di hari itu. Jangan cuma sekedar niat doang. Jangan sampai kayak Mas Wahyu. Malam ini saya niat mau ngaji. Tapi pas jam 9 gelar kasur. Itu mah cuma niat doang namanya. Awor. Begitu Mang Haji. Ya kan Buya udah lebih dulu baca kitab ininya. Jangan cuma sekedar niat doang. Sekaligus diterapkan. Itu warok tuh namanya. Warok dari sisi zohir. Dan juga warok dari sisi batin. Majudin nambahin. Cukup. Kiai nambahin lagi Kiai. Biar nggak diem aja. Bang Ibul, nambahin nggak? Bang Sidik kali, Bang Sidik. Bang Jamal kali, Bang Jamal. Kopinya udah dapat Bang Jamal. Kopinya diminum kopinya, biar nggak angob. Hah? Iya, artinya jangan sampai di hati kita ada segala macam yang kita ingat hanya Allah. Hah? Setiap saat. Warok batin setiap saat hati kita hanya ingat kepada Allah. Enggak lagi sholat doang. Berarti waroknya pas lagi sholat doang. Iya nggak ada gue lagi sholat gue masih ngawur aja. Kemarin ceritanya saya zikir gitu. Tiba-tiba belakang rasa-rasanya ada yang nemplok gitu kan. Muncul tuh rasa iseng di hati, iseng amat ini ya begitu. Ada yang negor, apa gimana? Lagi zikir nyebut nama Allah masih ingat yang lain aja begitu. Apa Ustaz? Gitu. Gitu. Kita mah rasa-rasanya sampai lagi sholat gue masih masukkan yang lain aja hati. Nah lagi berhadapan sama Allah masih ingat medi aja gitu. Apa Ustaz? Gitu. Kemarin tuh ceritanya. Itu bukti bahwa kita ini kalau dipikir-pikir rasa-rasanya masih jauh dari warok batin. Karena di hati kita masih banyak yang masuk. Belum ntar bini, anak, kerjaan, usaha, dagangan, segala macam dah. Ngelihat apa aja di TV masuk ke hati, ngelihat apa aja di HP masuk ke hati. Masih banyak yang masuk ke hati kita. Apa Ustaz? Berarti masih jauh dari warok batin. Jangan-jangan selama ini kita masih warok zohir. Atau jangan-jangan warok zohir ke mana belum begitu. Udah tuh. Dukiro anna ba'dhum kana harison ala ayyaro ahadan mimman hadhihi sifatuhu. Faja'ala yajtahidu fi talabihi wa yahtalu ala tawassuli ilaihi
bi ayya khudha syai'a ba'da syai'i min malihi wa yaqsuda bihil fuqara'a wal masakina wa yaqulu liman yu'tihi minhum hinal munawalati khudh lalaka fakanu ya'khuduna wa la yasma' min ahadin minhum jawaban mutabiqan lima aradahu bikalamihi ila an zafara data yaumin bibugyatihi wa hasala ala maqsudihi wa maniyatihi wa dzalika annahu qala li ahadihim khudh lalaka faqala lahu akhiduhu la minka. Dzukira anna ba'dahum kana harisan ala ayyara ahadan mimman hadhihi sifatuhu. Pernah diceritakan bahwa ada sebagian ulama yang sangat ingin, punya keinginan yang sangat kuat untuk menemukan seseorang yang sifatnya seperti ini. Emang ada orang yang dalam setiap saatnya hanya ingat kepada Allah? Emang ada? Coba saya cari. Abang Ibu pengen banget ketemu sama orang yang begini sifatnya. Yang pertama, gerak-geriknya hanya karena Allah. Yang kedua, yang ada di hatinya hanya Allah. Emang ada orang seperti ini? Faja'ala yajtahidu fi talabihi. Maka jadilah ulama ini, orang ini berusaha keras di dalam mencarinya. Nyari udah sampai keliling kampung, keluar kota, pengen nemuin orang yang sifatnya begini, yang di hatinya hanya Allah. Apa deh? Cari, ketemu sama Judin, kagak rumahnya. Sama Ma'ruf apalagi? Bang Tony, ya jauh romana begitu. Wa yahtalu ala tawassuli ilaihi. Dan dia berusaha untuk bisa bertemu kepadanya. Bi ayyakhudha syai'a ba'da syai'in min malihi, dengan cara dia siapkan hartanya, dia gelar hartanya. Dia siapkan hartanya sedikit demi sedikit. Wa yaqsuda bihil fuqara awal masakin. Dia bagi-bagikan hartanya itu ke orang fakir dan orang miskin. Dipanggil-panggilin tuh Mas Wahyu, Bang Awing, dipanggil-panggilin. Satiri, kagak masuk, kagak. Apa? Waalaikumsalam. Langsung. Saking pengen ketemunya orang yang begitu, sampai dia siapin hartanya, dia bagi-bagiin ke orang fakir. Wa yaqulu lima yu'tihi minhum hinal munawalati. Cuma setiap kali ada orang yang menerima pemberiannya, dia katakan kepada orang tersebut ketika orang itu menerima, khudh lalaka, silakan ambil sedekah ini, tapi jangan cuma untuk dirimu. Jangan dipakai buat sendiri ya. Apa maksudnya? Apa kasih bini ke, kasih anak ke, gitu. Bagi-bagi, buat tetangga bagi-bagi. Gitu. Jangan dihabisin buat sendiri ya. Khudh lalaka. Apa Bang Ibu? Fakanu ya'khuduna. Orang fakir dan miskin itu ngambil aja udah. Wala yasma' min ahadin minhum jawaban mutabiqan lima aradahu bikalamihi. Dan dia tidak mendengar ada satu orang pun yang memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dia inginkan dengan ucapannya.
pengennya mah begitu dia bilang khud lalaka, ada yang nyaut begitu barang satu ge. Gitu. Ada yang nyaut. Apa Ibu? Ini Umar pernah ngambil aja. Kalau ada yang nyaut pisan. Ya ambil ya, tapi jangan buat sendiri, bagi-bagi sama yang lain. Gitu. Ya, ngambil, kagak ngomong apa-apa. Gitu. Bang Hendrik namanya itu. Apa Andi? Cara ngetesnya begitu. Apa Ibu? Apa Maruf? Ila an zafaro data yaumin bibugyatihi wa hasala ala maksudihi wa maniyatihi. Sampai tiba satu hari dia berhasil meraih apa yang dia inginkan dan mendapatkan apa yang dia tuju dan yang dia cita-citakan. Akhirnya ketemu juga tuh sama orang yang sifatnya seperti ini, yang di hatinya hanya ada Allah. Wadhalika, dia mendapatkan kesuksesan itu annahu qala li ahadihim, ketika dia berkata kepada salah seorang fakir miskin itu, khud lalaka, silakan ambil, tapi jangan buat dirimu sendiri ya, bagi-bagi sama yang lain. Faqala lahu, orang itu menjawab, akhiduhu la minka, lah saya ngambil ini bukan dari Tuhan. Apa Andi? Lah saya nerima ini dari Allah. Serah saya mau apain kek. Jangan pakai ngatur-ngatur. Apa Ibu? Akhiduhu la minka, saya nerima ini bukan dari engkau, bukan dari kamu. Ini pemberian Allah. Terserah saya mau apain kek. Kalau kita yang ngasih, kita ngatur boleh. Lah dari Allah kita pakai ngatur. Apa Ibu? Akhirnya ketemulah dengan orang yang di hatinya hanya Allah. Tesnya begitu dong Ustaz. Apa Ustaz? Awar. Nah, jangan diam aja lah. Mang Jodin. Kan diam aja. Ya dipakai bisa Anda sama Mas Wahyu. Apa Hendrik? Apa Ustaz? Paham itu udah ceritanya? Hah? Iya, tapi kan kita kudu sadar gitu, bahwa apapun yang kita terima hakikatnya itu dari Allah gitu. Gitu. Yang ngasih juga harusnya sadar bahwa dia hanya kepanjangan tangan, hanya wasilah dari Allah. Allah mau ngasih rezeki buat si B, cuma harus melalui dia dulu gitu kan. Saya nerima ini dari Allah, bukan dari kamu. Nggak usah ngatur-ngatur. Saya mau apa kek? Saya mau buat apa kek? Begitu. Ya bukan berarti dia nggak terima kasih, bukan. Ya, iya. Mengaji doang itu mah. Apa? Ya ini kan dia cuma pengen membuktikan memang ada. Apakah ada orang yang di hatinya hanya ada Allah? Bahkan ketika menerima pemberian dari seseorang pun yang dia ingat ini pemberian dari Allah gitu. Makanya dites.
Awal. Hah? Iya. Iya. Yang nerima karena dia di hatinya hanya ada Allah. Semua pemberian yang dia terima, dia yakini bahwa ini hakikatnya dari Allah, bukan dari seseorang. Apa Ustaz? Ongkoh yang ngasih wali, yang terima wali, gitu. Kan emang yang pertama emang sengaja dia siapin hartanya dibagi-bagiin ke orang fakir, pengen tahu nih ada nggak yang nyaut, gitu. Yang nerima emang orang yang di hatinya hanya ada Allah. Ketika dikasih sesuatu, dia yakin bahwa ini dari Allah. Akhiduhu la minka. Saya nerima ini bukan dari kamu. Ini pemberian dari Allah, nggak usah diatur-atur. Saya mau buat apa kek? Apa? Ya memang benar. Man la yashkuril qalil la yashkuril katir. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur terhadap pemberian yang sedikit tidak akan pernah ngalamin bersyukur atas pemberian yang banyak. Begitu juga orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Bukan berarti dia nggak terima kasih. Cuman nggak usah ngatur-ngatur, ini mah pemberian dari Allah. Apa? Saya mau buat apa kek? Nggak usah ngatur-ngatur. Awal. Apa ya? Ya ongkoh sekarang nggak ada yang ngasih buat ngetes itu, nggak ada sekarang. Betul. Begitu Ustaz. Bukan berarti dia nggak terima kasih, bukan. Cuma jangan dijadiin dalil, ntar jadi culas lagi. Apa Bang Hendrik? Kayak santri, pokoknya apa yang ada di tanah wakaf itu wakaf. Sendal tamu, pokoknya apa aja ayam masuk tanah wakaf, potong mungkin. Ayam wakaf gitu. Kebangetan pinter dalilnya. Apa Hendrik? Udah tuh. Fa in kana lil 'abdi istisyrafun ila khalqin aw sabaqiyatu nazrin ilaihim qabla maji'ir rizqi aw ba'dahu famuqtada hadzal wara'i wal wajibu fi haqqil adabi. Itu apa hurufnya? Menghuruf. Mengaji. Itu hurufnya apa mengaji? Wal wajibu fi haqqil adabi an la yunila nafsahu syai'an mimma ya'tihi ala hadhil hali uqubatan li nafsihi fi nazrihi ila abna ijinsihi. Kakis soti Ayyub al-Hammal ma'a Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa hiya ma'rufatun kama ruwiya an Syekh Abi Madian radhiyallahu an annahu atahu Hammal biqamhin fanaza'athu nafsuhu wa qalat lahu ya turo min aina hadha faqala laha ana a'rifu min ayyi huwa ya aduwatallah wa amara ba'du ashabihi an yadfa'ahu li ba'dil fuqara'i
uqubatan laha likauniha ra'atil khalqa qabla ru'yatil haqqi ta'ala. Fa in kana lil 'abdi istisyrafun ila khalqin. Jika seseorang memiliki pandangan mulia terhadap makhluk, au sabaqiyati nazrin ilaihim, au sabaqiyatun nazrin ilaihim, atau menganggap bahwa orang itu lebih unggul qabla maji'ir rizki, sebelum datangnya rizki, au ba'dahu, atau sesudah datangnya rizki, famuqtadha hadzal wara'i. Lah, sepi amat. Famuqtadha hadzal wara'i. Hal seperti ini pun tetap sesuai dengan waro' yang seperti ini. Nggak jadi masalah. Kita menganggap bahwa seseorang yang mengantarkan rezeki buat kita, kita anggap bahwa dia lebih mulia dibanding kita, kita anggap bahwa dia lebih unggul dibanding kita yang menerima, itu nggak jadi masalah. Tetap tidak menghilangkan sifat waro yang ada di hati kita. Yang penting kita yakin betul bahwa hakikatnya pemberian ini dari Allah. Gitu. Apa Ustaz? Hah? Iya, sifat waro. Kenapa emangnya, Bang Asep? Di sini cuma ada dua, ada makom buni, makom mede. Iya kan, kemarin bahasan kita bahwa sifat toma itu sangat berbahaya. Nah, untuk melawan atau untuk menjaga hati kita agar tidak memiliki sifat toma, kita harus menerapkan sifat waro, begitu. Tadi waro itu artinya mengisi hati kita hanya dengan Allah. Yang boleh masuk ke dalam hati kita hanya Allah. Artinya apapun yang kita terima, kita yakini bahwa ini pemberian Allah. Tapi nggak jadi masalah. Fa in kana lil 'abdi istisrafun ila khalqin, kalaupun kita anggap bahwa orang yang memberi lebih mulia dibanding kita yang menerima, atau dia lebih unggul dibanding kita yang menerima, itu pun masih tidak merusak sifat waro yang ada dalam hati kita. Masih termasuk orang waro namanya. Yang penting kita tetap yakin bahwa hakikatnya pemberian ini dari Allah. Bang Jamal transfer duit ke saya. Saya yakin bahwa ini hakikatnya pemberian Allah. Begitu. Udah yakin begitu, baru kita bilang terima kasih Bang Jamal. Begitu. Apa Ibu? Cakrim bawain kopi buat kita. Kita yakini bahwa hakikatnya ini pemberian dari Allah. Setelah itu baru kita anggap dia lebih mulia karena dia yang memberi, kita yang menerima. Dan jangan lupa ucapan terima kasih. Kayak orang mintain amal aja. Tuh yang pertama kesebutkan, alhamdulillah, syukron kasir, jazakumullah khairan katir. Terima kasih banyak bapak-bapak gitu. Gitu Ibu ya? Bro.
Iya, semoga selamat sampai tujuan. Berkah dunia akhirat, bininya nambah lagi, gitu. Apa Ustaz? Oh gitu. Itu pun tetap masih sesuai dengan koridor waro. Masih termasuk waro. Wal wajibu fi haqqil adabi. Tapi yang wajib fi haqqil adabi untuk menjaga adab kita an la yunila nafsahu syai'an mimma ya'tihi ala hadhil hali. Bahwa dia tidak berikan pemberian itu, apa yang dia terima kepada nafsunya sedikit pun. An la yunila nafsahu syai'an mimma ya'tihi ala hadhil hali. Bahwa jangan dia berikan sedikit pun dari apa yang dia terima kepada nafsunya. Uqubatan li nafsihi, untuk memberikan siksaan, hukuman kepada nafsunya. Fi nazrihi ila abna'i jinsihi, karena dia sudah memandang kepada makhluk yang sama dengannya. Apa? Mas Sidik? Apanya? Apaan? Siapa tadi itu? Dari mana Bang? Temannya Kang Asep sama Bang Alpan? Siapa namanya? Hah? Nanda. Perasaan pernah ya? Oh. Belangkonnya cakep amat itu. Kagak ada jendulan belakangnya kan ya? Ada dikit. Nah, kalau nyari belangkon yang belakangnya rata. Jangan sampai depannya rata, belakang ngepelin. Itu simbol tuh. Orang tuh biasanya depannya rata, di belakang mau ngepelin, gerundung aja gerundung. Apa Hendrik? Gitu. Oke, kalau nyari belangkon yang belakangnya rata, tuh jangan yang ngepelin. Apa Ipul? Ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada kita, kita anggap bahwa dia lebih mulia, gitu. Itu kan hakikatnya nafsu kita yang menganggap bahwa dia lebih mulia. Nah, untuk hukuman kepada nafsu kita karena menganggap bahwa dia lebih mulia dibanding kita, jangan sampai kita kasih pemberian itu buat nafsu. Betul Mas Sidik? Dapat duit 500. Udah. Ini buat hukuman untuk nafsu kita. Yang kita dapat itu kita kasih lagi ke orang. Ini buat lo nih. Tadi alhamdulillah dapat rezeki. Kasih Bang Aweng. Ini Bang Aweng tolong terima ya. Saya dapat rezeki tadi. Dari Oman. Jangan dikasih nafsu pisan. Kasih ke orang lain buru-buru. Itu hukuman buat nafsu. Karena dia sudah menganggap makhluk mulia. Apa? Oh, repot ini ya. Hah? Belum nemu. Yang ada kalau dirampet dewek-dewek ya. Emang begitu orang-orang. Katanya begitu. Kalau lagi kesusahan, ke semua orang cerita. Asal ketemu temen atau cerita ngeluh. Ketemu lagi temennya ngeluh. Coba dah bilang dapat duit. Diem-diem aja. Udah tuh. Kalau bisa jangan sampai diri kita menikmati sedikit pun apa yang kita terima itu. Kasih ke orang lain. Untuk menghukum nafsu kita. Karena menganggap bahwa makhluk, menganggap mulia seorang makhluk. Yang padahal nilainya sama. Dia sebenarnya nggak bisa apa-apa. Itu hakikatnya Allah yang ngirimin.
Apa man? Jarang ya yang pakai itu ya. Kakisoti Ayyub al-Hammal ma'a Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Seperti kisah Imam Ayyub al-Hammal bersama Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Wahia ma'rufatun, dan kisah ini sangat terkenal. Pokoknya semua orang pada tahu dah kisah ini. Itu ma'rufatun. Wa kama ruwiya an Syekh Abi Madian, dan sebagaimana yang diriwayatkan dari Syekh Abi Madian radhiyallahu an, annahu atahu Hammal biqomhin, bahwasanya Imam Hammal memberikan gandum kepada Imam Ahmad bin Hambal. Fanaza'athu nafsuhu, maka nafsunya merengkal, menolak. Wa qalat selahu, dan berkata kepadanya, ya turo min aina hadza. Nafsu itu berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal, coba dah tanya dulu itu dari mana. Tony, apa halal apa haram, tanya dah. Ya turo min aina hadza, ini ngasih ini dari mana asalnya. Apa? Makanya kalau dikasih terima aja Bang Hendrik, jangan pakai nanya. Ini lu boleh nyopet apa boleh kerja, begitu jangan. Terima aja, bukan nanya. Min aina hadza, ini dari mana? Apalagi kelihatan yang ngasih Mas Wahyu gitu kan. Kerja kagak, usaha kagak. Toto lagi bagi kita duit, pakai ditanya, ini lu boleh nyolong di mana yuk? Gitu. Udah nggak usah ditanya, menerima aja. Gitu. Nafsunya nolak tuh. Ngajarin Imam Ahmad bin Hambal, ya turo min aina hadza, coba ditanya dulu, ini dari mana? Faqala laha, Imam Ahmad bin Hambal berkata kepada nafsunya, ana a'rifu min ayyihuwa ya adu wa tallah. Nafsu, aku ini lebih tahu ini dari mana datangnya, wahai musuh Allah. Gitu. Mau dasar lu musuh Allah. Gitu. Saya lebih tahu ini datang dari mana. Ini pasti dari Allah. Gitu. Apa? Hah? Iya. Ini yang Imam Hambalnya nggak kelihatan. Maksudnya, saya tahu ini dari siapa. Maksudnya dari Allah. Gitu. Karena Imam Ahmad bin Hambal kan beliau seorang wali, seorang sufi. Pasti yang diingat hanya Allah. Apa Ustaz? Wa amaru ba'du ashabihi an yadfa'ahu li ba'dil fuqara'i. Karena hatinya menolak, karena nafsunya menolak, dia perintahkan sebagian sahabatnya untuk menyerahkan apa yang dia terima kepada orang fakir. Bang, ini kasih orang fakir bang. Saya barusan dibawain ini sama Imam Al-Hammal. Kasih orang. Apa nggak? Kita pernah nggak begitu? Hah? Uqubatan laha, sebagai siksaan untuk nafsunya. Likauniha ra'atil khalqa qabla ru'yatil haqqi ta'ala. Karena nafsunya lebih dulu melihat makhluk sebelum melihat Allah. Gitu. Makanya yang paling pertama harus kita tanamkan di hati, bahwa apapun yang kita terima ini hakikatnya pemberian Allah. Baru setelah itu kita terima kasih kepada yang nganterin. Gitu Bang Ipul. Hakikatnya ini pemberian Allah. Emang udah dua-duanya. Yang ngasih juga jadinya kagak jumawa gitu. Apa Haji? Amor. Padahal kan gue yang ngasih itu. Kagak. Gitu. Karena dia yakin bahwa saya cuma kepanjangan tangan, cuma perantara. Hakikatnya itu dari Allah. Gitu. Apa? Saya mah cuma ketitipan. Gitu.
yang nerima juga begitu, yang ngasih juga bugono. Itu akur jadinya Pak Ibu. Ntar ada nanya lagi belakang. Tapi kalau sama anak boleh nggak begitu? Sama anak mulu. Apa lagi? Gitu. Kayak kita sekarang lagi buka donasi misalkan. Tetap keyakinan kita bahwa apa yang kita terima semuanya hakikatnya dari Allah. Allah yang ngirim. Gitu. Tapi setelah itu baru gitu, kita ucapkan terima kasih kepada mereka para donatur. Gitu Bang Ibul. Ya. Jangan sampai ngelihat makhluk duluan sebelum ngelihat Allah. Gitu. Ini pemberian sesat diri. Ntar itu belakangan. Ini dari Allah. Gitu. Nah, sesat dirinya belakangan. Gitu. Gitu Bang Hendrik. Ya kurang pas. Cuma cukup dibiasain aja. Tuh, lain kali ya alhamdulillah dulu. Bersyukur kepada Allah dulu. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bang. Udah dianterin. Begitu. Ini ongkos nganterinnya. Gitu. Apa Andi? Begitu. Itu jelas. Saya tadi paham itu? Udah. Waqad qila, lah jam 12. Ah? Iya yang nyampenya baru mah. Kita yang dari tadi ini. Waqad qila ahallul halal lima lam yakhtur laka ala balin wala sa'alta fihi ahadan minan nisa'i war rijali. Ada ulama yang berkata, harta yang paling halal adalah harta yang tidak terbersit sedikit pun di hatimu. Yang tidak nempel sedikit pun di hatimu. Apa Ustaz? Kalau motor masih nempel, jangan-jangan kurang halal itu Ustaz. Hah? Harta yang paling halal adalah harta yang tidak terbersit, tidak nempel sedikit pun di hatimu. Paham itu? Begitupun dengan sodako. Sodako yang ikhlas, ciri-cirinya adalah tidak pernah teringat sedikit pun di hati kita. Tuh, kalau masih ingat aja. Kan dulu. Gitu. Bang Tony. Dulu kan guru waktu lagi bangun. Saya nyumbang itu. 10.000. Gitu. Gitu. Udah 10 tahun masih diungkit-ungkit juga. Itu kan dulu. Harta yang paling halal adalah harta yang tidak nempel sedikit pun di hati. Begitu Bang. Pokoknya yang sampai bertahun-tahun masih inget aja. Itu belum tentu halal. Belum tentu ikhlas. Kalau sedekah belum tentu ikhlas. Bang Sarif. Makanya ujung-ujungnya la tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan dengan kamu bangkit-bangkit. Dengan kamu inget-inget. Karena kalau yang ikhlas gitu, nggak pakai diinget-inget. Wala sa'alta fihi ahadan minan nisa'i war rijali. Dan tidak kamu tanyakan sedikit pun tentang harta itu kepada seseorang pun, baik laki-laki maupun perempuan. Nggak pakai nanya. Ini dari mana? Siapa yang ngasih ini? Nggak pakai, udah. Berarti harta yang paling halal begitu kita terima, yang pertama muncul di hati kita, ini pemberian dari Allah. Nah Bang Andi. Nah tuh jelas ya?
Patokan itu. Harta yang paling halal, harta yang tidak terbersit sedikit pun di hati. Tidak nempel di hati, tidak masuk ke hati. Dan tidak kamu tanyakan tentang harta itu kepada seorang pun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nggak pakai nanya, ini dari siapa? Itu siapa yang ngasih? Karena buat orang yang hatinya hanya ada Allah, ketika dia menerima sesuatu, yang muncul di hatinya, ini pemberian dari Allah. Aman. Dah. Wa qad syarraha bihadzal makna jam 12, situ dulu dah. Sebelum saya tutup, Kiai nambahin kali Kiai? Enggak, cukup. Susah sendiri kali. 11. Mas Sidik udah. Apa Kang Asep? Maksudnya harta yang tidak nempel di hati itu maksudnya kalau amanah jadi titipan gitu. Iya, kenapa? Maksudnya jadi yang merasa memiliki apa gimana maksudnya? Iya, itu salah satunya. Salah satunya bahwa kita betul-betul meyakini bahwa ini hakikatnya hanya titipan dari Allah, bukan punya kita. Gitu. Makanya ketika kita mau ngasih ke orang pun enteng ngasihnya. Ya, emang cuma titipan. Gitu. Begitu kehilangan pun ya emang cuma titipan. Gitu. Begitu. Salah satunya juga begitu. Pokoknya kagak nempel di hati. Kan ada orang misalkan gitu, lagi mau sholat, motornya belum dibenahin. Itu lagi sholat lagi bikin motor aja. Motor gue diambil orang dah. Ya diambil orang dah. Begitu. Begitu. Lagi sholat itu. Ada yang begitu. Jangan-jangan itu hartanya kurang halal. Karena masih nempel di hati. Dah. Jelas tuh Kang Asep ya? Jadi betul-betul kita yakin bahwa harta yang kita punya hanya titipan. Kalaupun kita kasih ke orang berarti kita hanya dijadikan perantara oleh Allah. Hakikatnya bukan kita yang ngasih. Bukan kita yang punya jasa. Kita cuma nganterin doang. Ini mah rezekinya Ustaz Satiri cuma dititip sama Allah lewat saya. Gitu. Begitu tuh. Jelas ya? Dah. Jam 12. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.